Ya, mungkin saya nggak perlu berlama-lama lagi Pak Adit, karena ini alhamdulillah 546 peserta webinar sudah menantikan materi dari Pak Adit terkait dengan Rata 3 Persero, dan yakin supaya kita lebih dalam berkenalannya, dan mungkin nggak perlu dengan bahasa teknikal, atau mungkin memahami dari penjelasan saya juga nggak perlu pakai bahasa teknikal gitu ya. Oke, sesi kali ini kita ngebahas tentang manajemen proyek, khususnya itu tentang Agile Scrum ya. Creator lebih tepatnya, saya sebagai Randy cukup cukup miris ya dengan keadaan teknologi saat ini, yang dimana kita belum sempat untuk belajar, tapi tiba-tiba udah ada teknologi baru nih yang ibaratnya akan bloating gitu di kepala kita, yang dimana terlalu banyak informasi, kita jadi bingung mana yang harus kita dalami, mana yang adalah ke bawah lah ya. Sebelum 2011 gitu ya, itu kebanyakan perusahaan itu masih fokus tuh sama metode waterfall, yang dimana metode ini itu seperti rantai komando gitu, chaining, sama kayak kita di tentara mungkin ya. Jadi dari satu atasan ke bawahannya dia, nanti bawahannya lagi, bawahannya lagi, dan itu tuh chaining secara umumnya. Jadi lebih ke filosofinya. Sedangkan Scrum itu frameworknya, Scrum itu tuh metodenya untuk kita bisa ajar gitu ya. Mungkin kalau agak belibet saya kan nanti akan ngulang lagi di slide-slide. Ownernya itu mungkin orang mikirnya itu bos gitu ya, itu bukan bos. Jadi project owner itu ibaratnya dia itu cuman memegang kepentingan manajerial, tapi dia biasanya kalau di perusahaan saya sebelumnya dia nggak punya bawahan. Project owner tuh nggak punya bawahan. Jadi project owner itu berada di posisi sendiri, independen, yang dimana memang tujuannya mereka ya dia fokusnya lebih ke pengembangan bisnis. Kalau udah misalnya di hari Senin, oke, kita sprint planning gitu ya. Hari Seninnya sprint planning, biasanya Selasa, Rabu, Kamisnya itu orang udah lupa kalau kita itu sedang menjalankan metode Agile Scrum. Saat itu kita udah set up. Nah, semuanya itu tuh di tulis secara kasar dulu di backlog gitu loh. Nah, atau misalnya nanti ada perbaikan apa, itu tulis kasar dulu, bikin dulu. Kalau kita istilahnya itu tuh dulu aku pakai task manager atau dashboard management di perusahaanku sebelumnya, itu aku pakai namanya tuh tiket, istilahnya tuh tiket. Jadi kalau misalnya ada masalah apa, atau boardnya dihilangin atau inboxnya dihilangin juga bisa. Nah, ini yang dibawa. Nah, ini kita tambah dulu listnya, misalnya apa ya? Enggak. Oke, ini progresnya berarti. Berarti ini anggaplah backlog. Ini yang masih baratnya masih ideation, masih ide. Terus ini setup misalnya gitu ya, namanya setup. Sebenarnya ini bebas, Bapak Ibu mau bikin apapun. Terus ini on progress. Terus ini in review. Terus ini done atau finish. Misalnya kita bikinnya sesimpel ini. Sebenarnya bisa ada banyak banget prosesnya. Terserah nanti bisa oleh Gigi ya tadi. Tuh. Terus next. Nah, ini paling tipsnya aja sih. Tips dan saya mengenai Agile Scrum ini, gimana harusnya. Yang pertama itu, tips dari saya adalah mulai dari hal kecil dulu. Jadi jangan langsung
kita breakdown project yang besar gitu. Misalnya mungkin simpelnya adalah dimulai dari divisi yang paling kecil dulu atau satu divisi dulu aja. Kalau dari satu divisi udah terbiasa, sudah ibaratnya sudah into dan sudah engage sama Agile Scrum ini, baru kita tambah lagi divisi yang lain, tambah lagi 2 divisi. Selain menghemat budget, itu juga bisa kita itu untuk membantu penularan dari budaya. Sebenarnya di tengah sesi ada yang mereceh. Mungkin saya selama memandu webinar 2 jam ini masih banyak hal yang kurang berkenan, masih banyak sikap selama acara berlangsung yang kurang berkenan, kami mohon maaf.